Cindy Allison, seorang gadis kelas 1 SMA Green Hills, sejak usia anak-anak, sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan kisah-kisah seram atau horor. Tidak seperti kebanyakan anak kecil yang lain, Cindy malah tidak bisa tidur sebelum nonton film atau membaca cerita horor. Kedua orang tua Cindy semula khawatir dengan hobi anak semata wayang mereka. Takut, kesukaannya itu akan mengganggu perkembangan jiwa Cindy. Tapi, menurut Dr. Ann Gibson, psikolog anak tempat orang tua Cindy berkonsultasi masalah yang berkenaan dengan kegemaran Cindy, beranggapan perilaku gadis muda berambut emas itu masih dalam taraf wajar atau normal-normal saja. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Cindy tidak lagi terlalu mengkhawatirkan kesukaan gadis mereka yang kini sudah berumur 15 tahun itu. Apalagi Cindy tumbuh menjadi gadis cantik yang pintar, lincah, dan punya banyak teman. Sehingga hal-hal buruk mengenai perkembangan jiwa Cindy, lenyap di benak kedua orang tuanya. Seperti biasa, sebelum tidur Cindy ingin menonton sebuah film atau membaca novel bergenre horor yang sangat disukainya. Astaga, semua DVD ini kan sudah kutonton semua. Cindy menunjuk jejeran koleksi DVD film horor di rak dekat tempat tidurnya. Begitu pula ketika dia menengok ke tumpukan novel horor favoritnya. Bakalan susah tidur, nih. Serunya sambil menjatuhkan tubuh rampingnya ke kasur yang empuk. Tiba-tiba senyum di bibirnya mengembang. Tangannya segera meraih handphone di atas meja belajar. Dengan lincah, jari-jari ramping tangannya memencet nomor seseorang. Beberapa jeda nada sambung menyahut di telinganya, sebelum akhirnya suara khas anak cowok menyapa ke gendang indera pendengarannya. "Ya, ada apa Cin?" tanya cowok itu dengan suara kantuk yang sangat kentara. "Steve, maukah kamu mengantarku ke toko DVD dekat stasiun kereta?" Tanpa basa-basi Cindy langsung mengutarakan keinginannya pada Steve, teman cowoknya di sekolah. Steve adalah salah satu dari sekian banyak teman Cindy. Bukan hanya karena Steve keren atau tampan saja, yang membuat Cindy menyukainya, dia punya hobi yang sama dengan Cindy yaitu penyuka hal-hal yang berbau horor. Kata Cindy, dia dan Steve adalah horror lover. Berkat hobi yang sama, mereka jadi akrab. Beberapa teman Cindy menyangka dia dan Steve pacaran. Mungkin saja suatu saat aku dan Steve akan menjadi sepasang kekasih, terkadang terlintas di benaknya pikiran semacam itu. Namun sejauh ini, Cindy merasa nyaman bersahabat saja dengan Steve. "Hah, ini sudah hampir jam 12 Cin." Sentak Steve dari seberang, mengingatkan Cindy. Apalagi letak toko DVD yang Cindy maksud cukup jauh jaraknya dari rumah Cindy atau Steve. Dan besok bukan hari libur sekolah. "Oh, cemon Steve, kamu tega membiarkanku tidak bisa tidur semalaman." Rajuk Cindy. Hanya pada Steve, sesama horror lover, dia menceritakan rahasianya akibat kalau tidak nonton film atau membaca cerita horor sebelum tidur. Steve menghela napas panjang. "Baiklah, tunggu aku 10 menit. Asal tahu saja, rumah Steve hanya 2 blok saja dari rumah Cindy." Kurang dari waktu yang dijanjikan, Steve sudah sampai di depan rumah Cindy dengan cuma mengenakan jaket yang menutupi pijamannya. "Loh, kok kamu cuma jalan kaki?" heran Cindy, tak menampaki mobil yang biasa dipakai Steve ke sekolah. "Kita tidak akan ke toko itu, Cin. Pertama ini sudah cukup larut untuk ke sana dan kedua, aku tidak mau dituduh melarikan gadis di bawah umur." Usia Steve 2 tahun lebih tua dari Cindy, sahut Steve dengan alasan yang sangat masuk akal. Cindy juga menyadari, jika sudah lewat jam 10 malam Mom dan Dad melarangnya keluar rumah, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Meskipun bagi Cindy sesuatu yang dirasakannya saat ini penting, tapi bagi Mom maupun Dad hal semacam ini masih bisa ditunda besok-besok. "Hei, jangan keburu sedih dulu dong." Bujuk Steve tak tega melihat wajah Cindy mendadak muram. "Nih, kuharap kamu bisa tidur nyenyak setelah menikmatinya." Steve menyodorkan sebuah buku berwarna biru usang. Yang diambil dari balik jaketnya. "Apa ini Steve? Novel terseram dari yang paling seram, kujamin kamu akan sangat menyukainya." Promo Steve. Cindy menatap heran buku novel di tangannya. Apakah Steve serius? Apanya yang seram? Bahkan sampul novel ini sangat membosankan. Tak ada gambar apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah novel horor. "Jangan bercanda dong Steve." Sentak Cindy kesal, dan bersiap-siap mengusir Steve dari hadapannya. "Hei, jangan menilai cuma dari sampulnya sebelum kamu baca isinya, Cin." Kilas Steve. Melihat kejujuran di paras tampan cowok itu, kemarahan Cindy berangsur-angsur reda. Maaf, tidak seharusnya aku marah padamu."
Padahal kamu sudah repot-repot datang mengantar ini malam-malam. Rims ya, Steve. Pertemuan mereka berakhir dengan kelegaan di hati keduanya. Cindy punya buku bacaan cerita seram, Steve merasa senang bisa menolong Cindy agar dapat tidur nyenyak malam ini. Di kamarnya, Cindy mulai membuka novel itu. Pada lembaran kosong di halaman depan tertulis, From, Grandfather, My Beloved Grandson, Steve. Ternyata novel ini pemberian kakek Steve. Tidak sabar lagi Cindy pun mulai membaca, terdampar di pulau kematian. Tiba-tiba saja, Cindy sudah berada di sebuah tempat asing yang sangat sepi dan gelap berkabut. Dia bukan lagi berada di kamarnya yang hangat dan nyaman. Hei, ada di mana aku sekarang? Untuk kali pertama Cindy merasa ada ketakutan menyelimuti dalam dirinya. Dia masih bingung, tak mengerti kenapa bisa berpindah ke tempat asing seperti ini tanpa menyadarinya. Cindy berharap ini cuma halusinasinya saja. Tiba-tiba satu sosok wanita berpakaian kuno abad ke-18, muncul di hadapannya. Wajahnya seputih kapas dan tatapan matanya sangat kosong. Nyonya kita ada di mana sekarang? Cindy memberanikan diri bertanya. Selamat datang di Pulau Kematian. Sahutnya mengejutkan Cindy. Berpuluh-puluh sosok pucat dan menyeramkan mulai berdatangan, menyerukan kata-kata yang sama dengan wanita itu pada Cindy. Mom, Dad, Steve, tolong aku. Jerit tangis Cindy sebelum berpuluh-puluh pasang tangan yang beku dan dingin merengkuh tubuhnya. Sementara di kamarnya, Stephen Gerald, cowok kelas 1 SMA Green Hills, baru menyadari kesalahannya memberikan novel horor keramat itu pada Cindy. Steve lupa memberi pesan yang selalu diingatkan almarhum kakeknya sebelum membaca novel, terdampar di Pulau Kematian, hendaknya jangan membaca di tempat yang remang-remang. Karena kamu akan masuk ke dalam cerita itu dan tidak akan bisa kembali ke dunia nyata selamanya. Dengan wajah pucat pasi dan hati diliputi penyesalan, Steve mengambil handphone, memencet nomor Cindy, berharap belum telat mencegah gadis itu membaca novel horor warisan almarhum kakeknya.